Saudara-saudara, tidak sedikit anggota jemaat mengajukan pertanyaan tetapi sekaligus juga kebingungannya terkait dengan praktek atau kegiatan memberikan persembahan, khususnya persembahan persepuluhan, begitu orang menyebutnya. Kenapa gereja kita tidak mewajibkan anggota jemaatnya untuk memberikan persembahan persepuluhan? Dan kenapa gereja lain menjadi sesuatu yang harus? Kalau saya ditanya demikian, maka pertama-tama saya akan mengatakan setiap gereja pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda. Tetapi lebih daripada itu adalah soal pemahaman. Dan ini yang jauh lebih penting. Selama ini dan hampir selalu pendasaran untuk praktek persembahan persepuluhan adalah Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bunyinya demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, mari kita lihat apakah penggunaan ayat ini tepat untuk mewajibkan kegiatan atau praktek persembahan persepuluhan. Kitab Maleakhi adalah kitab yang ditulis setelah masa pembuangan. Saat kerajaan Persia menggantikan kerajaan Babel, yaitu sekitar 589 sebelum Masehi. Dalam perjanjian lama, kitab ini dikelompokkan dalam kitab terakhir nabi-nabi kecil. Itu sebabnya Maleakhi dianggap sebagai suara terakhir dalam perjanjian lama. Dalam kitab ini diperlihatkan bagaimana umat dan juga para imam melakukan kejahatan demi kejahatan di mata Tuhan. Dan Maleakhi adalah seorang nabi yang mengingatkan hal tersebut. Di bagian awal kitab Maleakhi ditegaskan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi umat. Ada dalam Maleakhi 1 ayat 2-5. Namun sekalipun Allah mengasihi umat, pada kenyataannya umat menjalani kehidupan dalam kecemaran dan ketidaklayakan, termasuk di dalam hal memberikan persembahan. Ada di Maleakhi 1 ayat 6-14. Dan itu dilakukan bukan hanya oleh para umat, tetapi juga oleh para imam mereka. Jadi pesan utama dari kitab Maleakhi adalah Allah yang mengasihi umat, namun umat membalasnya dengan kejahatan. Dan pada bagian ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Dan lewat Maleakhi, khususnya di Maleakhi 3 ayat 10, Allah hendak menantang umat untuk menyatakan kasih setianya kembali kepada Allah. Jadi saudara, jelas ayat ini bukanlah ayat yang hendak menyatakan pengaturan soal praktik persembahan persepuluhan. Namun ayat ini adalah sebuah tantangan Allah. Tantangan Allah untuk membuktikan kesetiaan umat Allah kepada Allah yang selalu setia kepada mereka. Itu sebabnya kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 tidak boleh dipahami saya mempersembahkan supaya saya menerima. Tetapi saya mempersembahkan karena saya sudah terlebih dahulu menerima. Hal lain yang hendak saya sampaikan adalah Alkitab tidak pernah memberikan penjelasan yang ajak soal kegiatan memberikan persembahan persepuluhan. Dalam Imamat pasal 27 ayat 30-32, persembahan dilakukan dalam bentuk hasil bumi atau ternak. Namun jika hendak ditebus atau diberikan dalam bentuk uang, maka si pemberi harus menambah 1/5. Yaitu 20% dari nilai atau harga persembahan. Dengan demikian total persembahannya menjadi 12% dan bukan 10%. Lalu dalam Bilangan pasal 18, persembahan persepuluhan harus diberikan kepada suku Lewi. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat bagian tanah. Namun
suku Lewi juga harus memberikan 1/10 dari penghasilannya dan kemudian memberikannya kepada Imam Harun. Sementara dalam Ulangan 12 ayat 5-7, persembahan persepuluhan diberikan bersama dengan persembahan lainnya di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Dan selanjutnya, umat diharuskan untuk memakan persembahan persepuluhan mereka sendiri bersama dengan keluarganya dalam sebuah perjamuan kasih. Sementara dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 23 dan 27, persepuluhan tidak diberikan kepada para Lewi saja, tetapi itu dilakukan untuk dinikmati bersama-sama. Dan jika orang Lewi mendapat bagian dari hasil persembahan persepuluhan, kenapa? Karena mereka dianggap sebagai masyarakat yang lemah. Lalu dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 12, persembahan persepuluhan bukan diberikan kepada orang Lewi, tetapi kepada orang asing, kepada anak yatim, dan kepada para janda. Dalam hal ini, kalau persembahan persepuluhan dilakukan, bukan semata-mata sebagai perintah Allah, tetapi demi untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian kita melihat ada beragam pemahaman tentang persembahan persepuluhan. Jadi menurut saya tidak tepat jika kita menganggap persembahan persepuluhan sebagai sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Dan kita memberikan persembahan bukan supaya kita menerima, tetapi kita memberi karena kita sudah lebih dahulu menerima. Kalau itu mau dipahami demikian. Ya. Tindakan memberikan persembahan bukan supaya kita menerima, tetapi kita memberi karena kita sudah lebih dahulu menerima. Dan ingatlah saudara, 10% dan bahkan 100% pun milik kita adalah hak Allah. Dan marilah kita mengelolanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu bagaimana kita memberikan persembahan? 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8 menuliskan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan 10% menjadi sebuah kewajiban. Tetapi mari kita memberikan persembahan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kerelaan. Dan kalau kita melakukan persembahan, maka kita melakukannya dengan sukacita. Ngotot dengan 10% saja sudah tidak tepat. Lebih lagi kalau kita memberi dengan keterpaksaan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.